Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar bahasa Inggris dengan orang yang belum bisa bahasa Inggris. Hari ini kita akan belajar tenses. Kita akan belajar future perfect. Future itu kejadian di masa depan, sedangkan perfect yang sudah terjadi. Maksudnya gimana? Future perfect adalah suatu kejadian yang sudah terjadi yang di masa akan datang. Contohnya itu seperti ini. Besok jam 9 pagi saya akan menyelesaikan tugas ini. Besok siang saya sudah menyelesaikan tugas ini. Sudah menyelesaikan, tapi besok gitu loh. Pekerjaannya belum perbuatannya itu belum dilakukan, tetapi ketika besok itu sudah selesai. Itu adalah future perfect. Future akan datang, perfect sudah terjadi. Di masa depan itu sudah terjadi, tapi sekarang belum terjadi gitu loh. Prediksi, gampangannya itu prediksi, ramalan besok itu besok telah terjadi hujan. Nah, besok akan terjadi banjir. Kalau besok akan terjadi banjir, berarti continuous ya. Continuous, besok akan terjadi hujan. Tapi kalau perfect ini, besok akan selesai tugas ini. Nah, tugasnya sudah selesai gitulah. Oke. Kita lanjut ke pembahasan. Mana masa? Future perfect tenses. Future, masa depan, kejadian yang akan datang, sedangkan perfect sudah terjadi. Tapi ini bukan past ya. Kalau past itu lampau. Kalau perfect itu sudah terjadi. Ini yang nominal, subject will have been. Have been. Tentunya nanti kalau yang verbal di sini verb. Kalau verb 3, kok ada komplement. Kalau yang negatif, ini positif, ini negatif, subject will not atau won't. Nah, bisa disingkat ini. Won't, ini singkatan dari will not. Have been, komplement. Kalau ini pertanyaan. Pertanyaan bisa ditambah question word sebelum will. Contohnya, they will have been at your house when the pizza comes. They, subject, will have been. At, ini adalah komplement. At your house. Komplementnya berupa adverbial. Komplement ini bisa terdiri noun, bisa terdiri adjektif, bisa terdiri adverb. Ini kata sifat, ini kata keterangan, dan ini kata benda. Kata benda. Kalau ini adverbial, kata keterangan, at your house. When the pizza, ini adalah subjek, sedangkan ini adalah verb es. Kalau es ini berarti simple present. Waktunya menggunakan simple present, sedangkan kejadiannya they will have been at your house. Mereka akan telah berada di rumahmu. Nah, when the pizza come, ketika pizza datang. Berarti ketika pizza datang, mereka itu sudah di rumah. Kejadiannya sudah berada di rumah. Yang kedua, will they, ini will they subject have been here. Di sini tonight, ini keterangan waktu. Adverbial,
adverbial of time. Here, ini di sini. Ini komplement, di sini juga adverb, ini adverbial to night. Apakah mereka akan telah di sini tonight, nanti malam. Jadi nanti malam apakah mereka sudah berada di sini, sudah ada di sini gitu. Nanti malam mereka sudah ada di sini. Nah, seperti itulah gampangnya. Oke, itu untuk yang nominal. Sekarang yang verbal. Yang verbal been-nya itu diganti dengan verb 3. Ya, been. Nah, ini kan been diganti verb 3. Subject will have, terus verb 3 complement. Complementnya kan ada noun, terus adverb, terus adjective. Nah, ini yang positif, ini yang negatif, ini yang tanda tanya, yang question. Ini cuma penambah pengganti verb 3, diganti verb 3. Kalau di yang nominal been, kalau di verbal diganti verb 3. Contoh, Ali will have finished his homework at 8 p.m. Ali ini adalah subjek, will have finished ini adalah verb ketiga. Verb kesatuannya adalah finish. Verb keduanya adalah finish. Verb ketiga finish. His homework. PR-nya, tugas rumahnya, ini adalah objek. At PM. Ini adalah objek. At PM jam 8. Keterangan waktu. Adverbial. Ini adverbial. Keterangan kata keterangan of time, keterangan waktu. Ali will have finished his homework at 8 p.m. Ali akan menyelesaikan tugasnya pada jam 8. Mungkin pada jam 8 malam. Mungkin ini ngomongnya ketika pagi. Kemudian ngomong Ali will have finished his homework at 8 p.m. Ali akan menyelesaikan tugasnya pada jam 8. Pada jam 8 Ali sudah selesai tugasnya. Tapi sekarang masih pagi misalnya. Maka tugasnya belum dikerjakan. Belum selesai. Belum selesai lah. Mungkin masih dikerjakan. Nanti diramalkan bahwa jam 8, diprediksi jam 8 akan selesai tugasnya Ali. Lanjut. Contoh nomor 2. At 8 o'clock, pada jam 8, Rama will have leave. Leave ini adalah verb 3 dari left. Leave ini verb ketiga. Ini keterangan waktu. At 8 o'clock, jam 8, pada jam 8, Rama will have leave. Rama akan telah pergi. Jadi kalau dari kata-kata ini kita menggunakan Rama will leave. Kita menggunakan yang simple future. Insya Allah orang-orang akan paham. Rama will leave. Itu tadi pembahasan tentang future perfect. Mari kita soal-soalnya. The show will start at 8 p.m. Pertunjukan akan dimulai pada jam 8. When you come by 1 p.m. tomorrow, besok. Ya kan? Kalau besok ini waktu artinya besok, berarti menandakan future, akan datang. Sedangkan ini the show ini adalah subjek, will start verb 1, at ini adalah keterangan, complement, adverbial of time. Ini adalah ini ya.
Saya garis ini subjek. Berarti ini adalah simple future. Ini kejadian ini simple future. Kemudian ini it's titik-titik when you come, ketika you come. Ini adalah verb 1. Ini subjek, ini verb 1. Ini adalah simple present. Berarti di sini ini adalah it will have finished. Nah, it will have finished. Finish. Ini adalah verb ketiga. Pertunjukan akan telah selesai, berarti akan selesai. Nah, akan selesai. Nah, gitu aja enaknya berarti. Kita menerjemahkan future perfect. It will have finished. Pertunjukan akan selesai when you come. Ketika kamu datang by 1 p.m. pada jam 1 p.m. tomorrow, jam 1 siang besok. Berarti jawabannya adalah yang B. When you find this letter, ketika kamu menemukan surat ini, when you subjek, find verb 1, this letter ini adalah objek. Berarti ini adalah simple present. Simple present. Ketika kamu menemukan surat ini, I will have gone to Bali. Nah, tadi rumusnya kan subjek plus will plus have plus verb 3 baru komplement. Kalau yang nominal ini been. Nah, ini kata kerja, ini gone, go. Nah, berarti I will have be going. I will have. Nah, ini subjek will have gone. Ini adalah verb 3. Jawabannya adalah yang A. I will have gone to Bali. Saya akan telah pergi ke Bali. Berarti ketika kamu menemukan surat ini, saya sudah pergi ke Bali. Saya akan pergi ke Bali. Itulah. Saya akan pergi ke Bali. Ketika menemukan, saya itu sudah pergi. Sudah dilakukan pepergiannya itu. Tapi beda kalau menggunakan simple future. Ketika kamu menemukan surat ini, I will go to Bali. Saya akan pergi ke Bali. Jadi ketika menemukan surat, saya akan pergi. Tetapi kalau future perfect, ketika menemukan surat, saya sudah pergi. Gitu. Lanjut nomor 3. The food titik before the guest come. The food ini adalah subjek. Will be is, kalau is ini adalah is prepared. Ini simple present, tapi yang nominal. The food will have been prepared. Will have been. Kalau yang nominal tadi apa? Subjek plus ini have been. Nah, will have been ini benar di. The food will have been prepared before the guest come. Kenapa ada been-nya? Karena prepare itu adalah kata sifat. Makanya menggunakan yang nominal. Kalau prepare-nya ini verb 3, ya tidak menggunakan been, karena prepare ini adalah kata sifat, makanya menggunakan have been. The food will have been prepared. Masakan akan sudah tersaji before the guest come. Sebelum tamu datang. Jadi ketika tamu datang, sajiannya sudah selesai. Nanti ketika tamu sudah datang, makanannya itu sudah tersaji. Nah, seperti itu. Beda kan sama
ketika nanti kalau tamunya datang, makanannya akan disiapkan. Berarti kejadiannya itu tamu datang baru akan disiapkan makanannya. Tetapi kalau future perfect, ketika tamu datang, makanannya sudah disiapkan, sudah siap makanannya gitu. Oke. Itu ya, tahu bedanya ya. Lanjut, by this time next week. By this time next week. Pada saat ini, by this time itu pada saat ini, week, minggu, next week itu minggu. By this time pada saat ini, next week, minggu depan. Ini keterangan waktu ya, menjelaskan waktu kalau yang ini. Jennifer, subjek. Will have study. Nah, ini will have study. Pokoknya subjek plus will plus have baru verb 3. Kalau yang nominal, verb 3-nya ini diganti been. Jennifer will have studied. Nah, ini verb 3-nya. Verb 3. In Oxford, Jennifer akan menyelesaikan belajarnya in Oxford di Oxford, in Oxford University di Universitas Oxford for 3 years, selama 3 tahun. Berarti jawabannya yang D. Lanjut nomor 5. Cleo, when will you arrive tomorrow? When will you arrive tomorrow? Ini adalah question word. Ini will, ini subject. Arrive. Arrive ini verb. Ini verb tiba, tomorrow. When will you arrive tomorrow? Kapan kamu akan tiba besok? Ini berarti future simple future. I will arrive at 10 AM. Saya akan tiba pada jam 10 pagi. Ini juga simple future. The meeting, ini subjek, the meeting will be holding. Will be holding. Akan berlangsung. Ya, holding. Berlangsung at 5 AM. Pada jam 7 AM. Kalau yang ini ada will be holding. I will be hold. Ini benar atau salah ya? I will kayaknya kok enggak enak ya. Coba kalian tulis di kolom komentar. Ini apa ini? Apakah simple continuous, future continuous, future continuous. Kalau continuous kan will holding, gitu kan? Kalau nggak salah, lupa saya. Yang balik kalian bisa tulis di kolom komentar. At 5 AM, our klien kita will have gone. Will have gone. Ini verb 3-nya. Verb 3. Will have gone when you come. Klien kita akan telah pergi when you come, ketika kamu datang. Nah, ini salah karena ini pakai going. Kalau perfect menggunakan verb 3. Kita lanjut nomor 6. How long have you worked in this company? Berapa lama kamu bekerja di perusahaan ini? Nora, on May 1. Di tanggal 1 Mei, saya work. Nah, I will have work. Ini have. Tadi kalau yang verbal kan subjek, will, terus will have verb 3. Ya.
Subjek, ini subjeknya I, subjek. Will have, jadi have. I will have worked here for 4 years. Saya akan telah bekerja di sini selama 4 tahun. That's a long time. Itu waktu yang lama. Lanjut nomor 7. Ini pertanyaan, berarti will-nya di depan. Oh, ini salah ini. Will-nya di depan. Will they? Apakah mereka? Kalau pertanyaan berarti will plus subject plus have plus verb 3. Will they ini subjek, have verb 3, have bought. Nah, ini bought ini adalah bentuk ketiga dari buy. Buy itu verb ke-1. Berarti jawabannya adalah yang B. Apakah mereka akan telah membeli a new air conditioner? Pengendali conditioner, pengendali air yang udara yang baru, conditioner air. Tomorrow afternoon, besok afternoon, sore, besok sore. Lanjut nomor 8. Father, what's up? Ada apa? What's up? Ada apa? Mother, I worry about the kids. Saya khawatir tentang anak ini. I'm afraid they, saya khawatir they, mereka, will, kalau verb itu kan will, terus have, verb 3. Kalau negatif tinggal dikasih not setelah kok will. Ini subjek, will, kalau ini penambahan not setelah will. Berarti I'm afraid they, saya khawatir they, mereka anak-anak, will not. Nah, will not ini will not have ini berarti will not have come when the bus arrives. Saya khawatir mereka tidak akan telah datang when the bus arrive, ketika bis sampai. Jadi ini ibunya khawatir bahwa anaknya itu tidak datang ketika busnya sudah sampai. Lanjut nomor 9. Ini juga pertanyaan, berarti will. Oke, semuanya will. Will you, ini subjek. Setelah subjek, have. Ini A. Will you have returned? Apakah kamu akan telah mengembalikan the book by this time next week? Buku ini pada waktu by this time next week. Saat ini minggu depan. By this time, pada waktu minggu depan. Ya waktu ini, this time, by this time. 10. Mary subjek, will. Nah, subjek, will, ini Mary ini adalah subjek. Will have read. Nah, ini kalau will have been reading ini continuous ini. Will be reading ini continuous kalau nggak salah. Ini continuous ini, will be reading ini. Oh, tadi itu berarti continuous. Will have read. Kok gini, read? Oh, iya benar. Kalau bentuk read, read. Ini tulisannya sama, verb 1, verb 2, verb 3, cuma bacanya beda. Read. Will have read, ini verb 3. Bukan verb 1, ini verb 3. Mary will have read. Mary akan telah membaca the book, buku itu before you ask her. Sebelum kamu bertanya kepadanya. Jadi sebelum kamu bertanya kepada Mary, Mary sudah menyelesaikan membaca. Sudah selesai membaca.
Oke, itu tadi penjelasan tentang future perfect dan mengerjakan soal, membahas tentang soal. Semoga bermanfaat, semoga kita dilancarkan oleh Allah dalam belajar bahasa Inggris. Tidak hanya belajar bahasa Inggris, semua yang ingin kita pelajari mudah kita pahami. Semoga kita cepat bisa berbicara bahasa Inggris, paham bahasa Inggris. Al-Fatihah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.